Kisah Baibu, pemilik giok ajaib yang bisa memprediksi apapun masuk ke babak akhir. Kali ini Baibu bisa membuka full version kekuatan giok ajaib. Dia juga harus menghadapi kembaran dari giok ajaib miliknya. Gimana perjuangannya melawan bos Balai Saengong? Sesuai janji, judul series ini adalah Success Rate, rilis tahun 2025. Oke, langsung aja yuk kita tonton keseruan perjuangan Baibu. Yuk, sikat! Untuk mendapatkan wangsit, Jin menemui ketua Balai Saengong yang langsung tahu kalau Jin selalu kalah ketika menghadapi Baibu. Bukan tanpa sebab, Baibu selalu menang karena memiliki sistem ajaib. Semua rencana seakan sudah terbaca, bahkan Baibu selamat dari percobaan pembunuhan yang dilakukannya. Kekesalannya Jin luapkan ke bakar bambu sambil membayangkan menendang rudalnya sendiri. Agar bisa mengalahkannya, Jin harus merebut giok ajaibnya. Di tempat lain, Baibu yang gak mau merepotkan, dia berangkat sendiri menemui Jin. Bahkan rela memakai baju agar bulu ketiaknya tidak terlihat. Jin bersiap menuju lokasi yang dipilihnya. Sampailah di lokasi, dengan cepat Baibu langsung memberitahu kedatangannya. Situasi kali ini Baibu harus bergerak dengan hati-hati karena Jin mempunyai pistol, juga harus menjaga keamanan Sasha dan Di. Takut Baibu membawa senjata, Jin menyuruhnya melepaskan bajunya. Namun giok pemberian Paman C tertinggal di sakunya. Jin yang sudah tahu tentang sistem langsung meminta giok ajaibnya. Tidak ada pilihan selain memberikannya. Baibu lalu meminta Jin untuk melepaskan Sasha dan Di, namun Jin tidak mau melepaskannya begitu saja. Jin lalu menganiaya Baibu yang serba salah, karena kalau melawan, Jin bisa saja melukai mereka. Beruntung Sasha dilepaskan. Sedangkan Di masih menjadi sandera, punya kesempatan menghirup tubuh Di yang harum seperti Seroto. Jin tidak menyia-nyiakannya. Sembari menunjukkan bulu ketiaknya, Baibu sangat marah karena dia aja belum pernah nyium Di, tapi Jin malah melakukannya lagi. Sebagai kompensasi mengganggu hidupnya, Baibu harus menusuk tubuhnya sendiri atau harus memilih Di disiksa. Rasanya selain mesum, dia juga tidak manusiawi. Kali ini Baibu tidak punya pilihan banyak. Sungguh brengsek ini orang. Mencoba melawan tapi perlawanannya sia-sia karena emang kaper. Dalam keadaan penuh luka, Baibu harus memberitahu cara mengaktifkan sistemnya, yaitu dengan meneteskan darah ke giok. Segera Jin menggigit tangannya lalu mengoleskannya darahnya ke giok. Giok itu tidak memiliki energi sehingga tidak ada respon. Dengan merendah, Baibu memohon untuk melepaskan Di, lalu menghadapinya sebagai lelaki, atau Baibu memilih untuk bunuh diri agar Jin tidak diberitahu cara mengisi energi itu. Kali ini Jin harus menuruti keinginan Baibu untuk melepaskan Di. Baibu kemudian memberitahu cara mengisi energi dengan melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan melepaskan Baibu, itu juga kebaikan. Baibu sudah berkata jujur apa adanya, tapi Jin masih belum yakin jawabannya dan melakukan. Di yang ujuk-ujuk di situ lagi malah tertembak. Lah, ki balik maning si arep ngapa ya? Tumbungnya angel. Pemandangan yang mengharukan serasa pertunjukan teater bagi Jin. Di yang langsung semaput membuatnya marah hingga meneteskan air matanya ke giok. Tiba-tiba giok itu menyala dengan energi penuh. Giok yang tahu ada ancaman langsung memberikan kekuatan ke tubuh Baibu. Lalu sebenarnya giok kuno Hetian mana yang asli? Energi Baibu sangat kuat hingga Jin tidak bisa mendekatinya. Dengan kekuatan yang meluap-luap, sangat cepat Baibu mengalahkan Jin.
Tetapi kondisi dengan kekuatan super harus dibayar dengan energi yang menguras tubuhnya. Di detik-detik terakhir, Baibu meminta sistem untuk mengambil energinya dan menyelamatkan Di, walau resikonya Baibu kena stroke. Setelah mengirim energinya, Baibu semaput mencium keteknya sendiri. Dalam memori masa kecilnya, samar-samar Baibu mengingat orang tuanya yang berhasil membuat replika giok lalu berhasil membuat charger giok. Dan air mata Baibu sebagai password untuk mengaksesnya. Untuk melindunginya, Baibu harus berpisah dengan orang tuanya. Baibu kembali sadar lalu mendapati giok yang diberikan Paman C yang ternyata hanya replika. Sistem kembali aktif, lalu menganalisa kemungkinan Di hidup hanya 50%. Lalu sistemnya kembali offline. Tanpa pikir panjang, Baibu mencari Di, lalu bertemu dengan Sasha dan Huang. Baibu sendiri keadaannya juga belum stabil karena sudah 3 hari tepar. Melihat raut wajah Sasha yang muram, Baibu tahu pasti ada yang tidak beres. Benar saja Di masih dalam masa kritis. Walau selamat, tembakan Jin mengenai organ Di yang membuatnya bisa kapanpun pindah alam. Karena saat ini masih hidup pun itu sudah sangat ajaib. Ingat air matanya sebagai aktivasi, Baibu mencoba sebisanya mengaktifkan sistem giok ajaibnya. Tapi memang masih tidak ada respon. Lalu mencari cara lain dengan menampung pipinya. Ternyata nggak juga aktif. Mungkin memang harus pakai kaki kali ya. Baibu lalu teringat kalau ayahnya berhasil membuat charger untuk giok ajaibnya. Mungkin dengan menemukan lokasi chargernya akan menolong Di. Karena di FJB pasti nggak ada yang jual charger giok. Baibu lalu mencari tahu lokasi penelitian giok kuno Heto itu ke Paman C yang berada di provinsi Pochinki. Lah, tembak-tembakan kali ya. Di lokasi yang berbeda, Jin Yulong terkapar setelah ditempiling oleh Baibu. Untuk mempercepat Jin pindah alam, terlihat seseorang mengganti botol infusnya dengan air bekas cucian piring yang langsung membuat mulut Jin Yulong mengeluarkan busa. Kematian Jin memang disengaja oleh ketua Balai Sengong melalui Bos Meng. Kini misi Bos Meng juga mencari lokasi lembaga penelitian yang hilang di provinsi Pochinki. Berbekal sebilah bambu dan sebungkus samsu, Baibu mulai berpetualang mencari lokasi bekas penelitian. Lokasinya yang cukup masuk ke kawasan sepi penduduk membuatnya harus berhati-hati. Wis dibilangin kon hati-hati tetep aja jatuh. Beruntung sepatunya tidak rusak. Baibu berhasil menemukan lokasi penelitian itu. Tempat itu lokasi di mana orang tuanya melakukan penelitian, juga tempat Baibu dibuat. Kini berantakan. Benar saja Baibu menemukan charger giok, tetapi aneh, kok ada batu giok juga di sana. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Beruntung Baibu melihat bayangannya lalu berhasil menghindar. Ternyata Meng sudah tiba di sana lebih dahulu. Meng yang niatnya akan membunuh Baibu setelah mencarcer batu gioknya, di sini malah Baibu yang menghampirinya sendiri. Baibu jelas bingung, bisanya Meng juga punya batu giok. Kemampuan Baibu dalam berkelahi rasanya jangan diharapkan. Dengan mudah Meng mengalahkannya. Sempat mengambil batu giok yang dicas, Baibu lalu mengaktifkannya. Tiba-tiba, mungkin aktivasinya dengan darahnya. Tiba-tiba, lihat tetap gagal juga ya. Baibu lalu bercerita hal yang sama seperti kepada Karyo tentang rahasia harta karun. Meng sebagai budak materialistik pastilah tertarik. Ketika lengah, Baibu melakukan. Tapi gagal, Baibu malah menjadi bedug. Meng lalu tahu tentang giok asli milik Baibu yang juga kehabisan energi. Untuk mengaktifkannya juga perlu dicas. Dengan menemukan giok asli, Meng jadi bisa ketawa.
Kekuatan yang luar biasa bisa membuatnya menjadi dewa mabuk. Tapi Meng ragu kalau Beiwu pasti menipunya. Beiwu lalu bilang kalau bisa meleduk kalau giok itu dicas karena giok itu giok yang asli. Meng tetap mengisi ulang dayanya. Beiwu lalu diam-diam pergi dari tempat itu. Sembari mengoceh, Meng akan menjadi ketua Balai Sengong yang baru dan menaklukkan dunia tiba-tiba. Beiwu ingat kalau chargernya hanya berlaku untuk giok replika saja. Kalau digunakan pada giok kuno itu yang asli bakal meleduk. Begitulah cinta orang tua yang tak lekang oleh waktu. Beiwu kembali menemui Di yang langsung memberikan giok ajaibnya. Kekuatan ajaibnya mampu membuat Di kembali siuman. Ini menjadi momen paling membahagiakan kedua bagi Beiwu. Kalau kebahagiaan yang pertama yaitu ketika bisa mengumpulkan kata Yosan dari permen karet. Iya ya, bener banget weh, angel. Sasha dan Huang juga merasakan kebahagiaan melihat Di kembali pulih. Kerja keras Beiwu sudah melemahkan salah satu sumber dana utama dari Balai Sengong yang langsung melemahkannya. Rasanya penyelidikan ke Balai Sengong sementara dihentikan. Ketua Sun juga mau ke luar negeri untuk lelang. Beiwu berniat ikut, tetapi dana tidak cukup untuk membiayainya. Dengan pemikiran kreatif, inovatif, dan sedikit birahi, Beiwu punya ide soal pendanaan. Pergilah mereka bertiga ke hotel. Di sampingnya di sana hanya tersisa 2 kamar. 1 kamar dipakai Huang, sisa 1 kamar yang membuat Beiwu dan Di harus sekamar. Entah mimpi apa semalam bisa tidur bareng Di. 想什么呢？睡沙发。 Walau pertamanya Di menolak, tetapi kalau terbawa suasana pasti nganu. Terbukti Di mulai mandi biar seger. Beiwu juga tak mau kalah melakukan persiapan, mulai dengan memajang bulu ketiaknya. Iseng-iseng pencet-pencet remote, tidak sengaja mengangkat gorden tempat Di mandi. Salah satu pemandangan paling dicari lelaki ya ini, termasuk Beiwu yang langsung panik. Di jelas marah, kok udah dibuka gordennya malah noleh sih, maksudnya ya liatin. Namun kalau semesta sudah merestui, sandal aja mendukung Beiwu untuk bercocok tanam. Seakan ada magnet, bibir mereka mulai mendekat. Helikopter, helikopter. Apa sekali ada telepon dari panitia lelang kalau ada perubahan jadwal untuk melihat barang lelang. Sebu Jajah Burhan setelah mengantarnya lalu meninggalkan mereka berdua untuk melihat benda-benda antik yang akan dilelang. Sementara Burhan keluar yang membuat Di malah merasa sedikit aneh. Artefak di sana asli Cina yang akan kembali sebagai harta nasional. Tetapi Beiwu mendapati kalau barang yang di sana palsu semua. Keadaan semakin memburuk karena mereka berdua dijebak, difitnah seakan masuk tanpa izin. Siapa lagi kalau bukan Balai Sengong pelakunya? Miss Beiwu and Miss Di, I need a reasonable explanation. Kepala keamanan di sana meminta penjelasan. Burhan tanpa babi bu minta langsung tangkap aja, jelas-jelas mereka akan mencuri. Tetapi Di sebelumnya sudah merekam sebagai pencegahan. Ternyata Burhan disogok oleh orang untuk menjebak mereka berdua. Tanpa panjang lebar, Beiwu membanting salah satu artefak karena benda yang dilelang ternyata palsu semua. How it can be? Penemuan QR ini dilaporkan kepada Pamance dan Bosun. Namun setelah dicek, kode QR itu ternyata berbeda dengan milik Balai Sengong. Beiwu teringat dengan melipatnya akan memberikan petunjuk. Guifu adalah rival dari Balai Sengong. Tak disangka pengasingannya selama 200 tahun, Guifu juga membuat barang palsu. Penyelidikannya berlanjut yang ternyata si Hengki ini juga tahu tentang Guifu. Karena Hengki juga melakukan penyelidikan. Guifu selama ini menjadi rival bisnisnya. Kemunculannya terpancing ketika ada barang antik Cina yang akan dilelang. Tak perlu waktu lama Di membuat lelang pancingan yang langsung ada pihak menghubunginya. 你好，吴德先生，我是。 Dia mengaku sebagai ajudannya. Si Pon meminta Beiwu untuk datang ke lokasi markasnya.
Sampailah mereka di sana. Sipon langsung mempersilahkan untuk bertemu tuannya, tetapi Sipon tidak mengizinkan siapapun masuk kecuali Beiwu sendiri. Setelah sampai di ruangan, tiba-tiba saja Beiwu mendapatkan genjutsu tentang asal-muasal dari Gyok kuno Hetu. Hanya dari suara Kini tahu, ternyata dua Gyok kuno itu adalah sepasang. Genjutsu ini ternyata sistem untuk melakukan uji kelayakan. Kekuatan Gyok kuno dengan okultasi penuh ternyata sangat powerful. Bisa mewujudkan apapun, dari uang semiliar sampai menghidupkan kedua orang tuanya. Tapi untuk mewujudkan keinginannya, Beiwu harus menumbalkan salah satu orang terdekatnya, yang adalah Di atau Huangbo. Ini pilihan yang sulit. Sesi tanya hati ini menguji kelayakan hati Beiwu dalam membuat pilihan. Sementara di luar, Huangbo memperingatkan sampai Beiwu dicelakai, dia bakal melepas celananya. Ancaman itu ternyata tak membuat Sipon takut, yang malah memberikan kesiapan kepada mereka berdua karena salah satu dari mereka akan dikorbankan. Ancaman itu bukan main-main. Di dalam, Beiwu diperlihatkan kedua sahabatnya, juga kedua orang tuanya. Sebagai anak yatim, bisa berkumpul dengan orang tuanya adalah sebuah impian. Kini Beiwu harus membuat pilihan, namun ini pilihan yang sulit. Beiwu lebih memilih mengorbankan dirinya daripada harus memilih salah satu dari pilihan itu. Karena ketika ada pihak yang tersakiti, itu bukan sebuah pilihan, tetapi kejahatan. Beiwu tersadar di hadapan ketua Guifu. Sesi tanya hati sudah terlewati, teman-temannya juga selamat. Guifu lalu bercerita, gioknya diwariskan oleh gurunya. Masa kecilnya sakit-sakitan, bahkan dokter memprediksi dia tidak akan melewati umur 20 tahun. Dalam sesi tanya hati, keinginannya adalah hidup abadi, namun pilihannya membuat nyawa adiknya juga terancam. Adiknya menjadi cileren. Guifu lalu memilih untuk menyelamatkan adiknya, dan gioknya menerimanya sebagai tuannya, lalu memberikan energi kehidupan sehingga sehat sampai sekarang. Misinya adalah menyelamatkan artefak yang tersebar di Amerika dan Eropa. Di usia 100 tahun lebih, dia sengaja membuat barang antik palsu untuk melindungi barang asli. Untuk melindungi barang asli dari Balai Sengong. Kini Gyok sudah menemukan majikan barunya. Setelah sekian lama karena sempat kehilangan, Guifu akhirnya bertemu kembali dengan batu gioknya. Kini Guifu secara total memberikan akses kepada Beiwu. Itu ditandai alisnya yang sebelumnya hitam kini juga menjadi putih, seakan energi hidupnya diambil oleh gioknya. Gyok itu melakukan pembaruan sistem secara keseluruhan setelah menemukan majikan baru. Proses pembaruannya memerlukan waktu. Daya hidup Guifu mulai menghilang karena kini Beiwu menjadi majikannya. Beiwu tidak ingin, tapi itu sudah menjadi takdirnya. Keinginan bagian dari hati manusia yang berubah-ubah. Puluhan tahun telah dijalani Guifu, merasa kalau umur panjangnya selama ini karena mencuri daya hidup orang lain. Hidup sudah ada takdirnya, keserakahan akan mendapatkan konsekuensinya. Untuk Balai Sengong, Guifu yakin kalau dia memiliki pasangan batu giok lainnya yang kini diwariskan secara turun-temurun. Tetapi tidak ada yang lolos sesi tanya hati. Lalu ada salah satu keturunan Sengong yang meneliti giok itu dan berhasil membuat replikanya. Agar tetap terkendali, Balai Sengong lalu menghancurkan lembaga penelitian dan membunuh semua pekerja termasuk orang tua Beiwu. Walau tidak lolos sesi hati, Sengong berhasil menggunakan kekuatan dari batu giok itu. Kini giliran Beiwu yang harus melawannya. Pulsanya yang sudah habis, Guifu lalu ke Moksa. Di sisi lain, melalui giok ajaibnya, dia sudah tahu kalau Guifu sudah meninggal. Peristiwa ini ternyata sudah diramalkan oleh Guifu. Sipon lalu menunjukkan sebuah ruangan yang tak disangka berisi semua barang asli harta nasional yang telah dikumpulkan oleh Guifu selama ini. Pengorbanan Guifu tidak akan sia-sia. Semua artefak ini akan pulang dengan selamat.
Beibu dan lainnya akhirnya membuka toko barang antik. Pembaruannya mencapai 53%. Mereka merayakannya dengan makan dan minum. Tapi sebagai pemegang saham kok cuma makan di angkringan. Namun yang paling penting adalah bukan di mana, tetapi dengan siapa menghabiskan setiap momen. Persahabatan yang diawali perselisihan, kini Huang menjadi saudara bagi Beibu. Tak lepas, dia juga menjadi jembatan karena membeli mutiaranya dulu. Sekecil apapun pendapatan dari usaha mereka, dia akan tetap menghargainya. Sedang asik makan sate usus, tiba-tiba ada peringatan artefak nasional akan dicuri. Namun apes, pembaruan masih 90%. Dengan cepat, Beibu menghentikan orang-orang yang mengangkutnya. Sembarangan asal angkat emang pengen disunat lagi. Tapi orang-orang itu ternyata diperintahkan oleh Ketua Sun yang sengaja memindahkan barang-barang karena mendapatkan telepon dari anonim kalau barang-barang artefak ini akan dicuri. Bahkan komplotan itu sangat detail. Sudah tahu tentang sistem keamanan, rutenya, jumlah barangnya, dan lain sebagainya. Untung ada Ketua Sun. Namun sistem masih memperingatkan deteksi bahaya karena ternyata itu truk dari Balai Sengong. Artinya, apakah Ketua Sun anggota dari Balai Sengong? Sedangkan pembaruan masih di angka 96%. Di Dan Huangbo lalu melaporkan ke polisi. Kini semakin masuk akal kalau Ketua Sun itu adalah anggota Balai Sengong karena setiap penyelidikannya terdeteksi lebih awal. Dari lelang gedung akhirat, Balai Wanbo langsung menghapus semua bukti kaitannya dengan Balai Sengong. Lalu malam ini Ketua Sun sengaja memindahkan artefak untuk dimonopoli. Semua fakta ini sudah kuat kalau memang Ketua Sun adalah mata-mata dari Balai Sengong. Baku hantam tidak terhindarkan, beruntung Beibu masih punya giok imitasi yang membuatnya bisa mengalahkan para penjaga dengan mudah. Tinggal Ketua Sun yang harus dihadapi. Tidak disangka kekuatannya sangat kuat karena menggunakan giok kuno Hetu asli. Tak hanya itu, gioknya banyak sekali nempel di badannya kayak salon pas. Dan dialah yang membunuh orang tuanya. Pilihannya kini hanya satu, lawan. Di hadapan Sun, Beibu berhasil ditumbangkan. Pembaruan baru 98%. Beibu harus mengulur waktu. Beibu mulai melakukan bacot no jutsu yang berjanji akan membagikan rahasia dari Guifu kalau Sun mau ditanya. Dia mulai bertanya, kenapa selama ini benda antik harus diberi kode QR? Ternyata kalau nggak ditempelin, nanti benda palsu malah jadi benda asli. Sun sengaja melakukannya ya untuk membedakan dengan benda aslinya. Kalau sama persis, nanti bingung membedakannya. Dan industri barang pun akan berakhir. Pembaruan di angka 99%. Sun nampaknya sulit untuk dikecoh. Beibu harus menunggunya lagi setengah menit sampai dia bisa menggunakan semua akses batu giok. Sekuat tenaga di mengulurnya yang bahkan pistol saja tidak menghentikannya. Lalu Ketua Sun melakukan serangan balik. Ini Beibu memang harus ketembak dulu kali ya biar jadi Super Saiyan. Beibu pun langsung memberikan perlawanan. Kali ini Sun dikalahkan dengan mudah. Sun menawarinya untuk menggabungkan dua batu giok itu sehingga mampu menguasai dunia. Namun Beibu tidak tertarik. Beibu tidak mengerti kekuatan giok sebenarnya kalau digabungkan mampu memanipulasi ruang dan waktu, termasuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Mendengar itu keinginan Beibu mulai muncul sehingga membuka akses penguatan dan menggabungkan kedua giok. Sistem pun menghilang karena terpojok. Sun melakukan
Luka yang parah membuat Huang Bo tersungkur, namun apa yang dilakukannya itu sebagai balas budi telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Apa yang diomongkan Gui Bu memang benar, yang berbahaya bukanlah pedang, pistol atau senjata lainnya. Bahaya sebenarnya adalah keegoisan diri. Ketika keserakahan menguasai, maka akan jatuh korban, entah diri sendiri atau orang lain. Tiga bulan kemudian, karena pengorbanan Huang Bo, artefak nasional bisa diselamatkan. Balai Sengong berhasil dimusnahkan, namun sistem juga ikut menghilang. Walau begitu, Di masih mau menjadi pacarnya yang saat ini Bai Bu menjadi orang biasa yang hanya menjadi penjaga toko. Pengelolaan toko dipegang penuh oleh Bai Bu, termasuk menilai barang asli atau palsu. Lalu datang calon pembeli sebut saja Plenger yang menghina dagangannya. Tapi bagi Bai Bu, si Plenger ini adalah mangsa empuk. 这个多少钱？ 老板，这多少钱？ Bai Bu lalu teringat metode penjualan oleh Huang Bo yang membuat siapapun calon pembelinya pasti akan tertarik. Benar saja si Plenger langsung tertarik. Sementara itu jasad Huang Bo disimpan di kulkas biar awet. Tugas Bai Bu kini mengaktifkan Gyoku no Hetu yang sudah digabungkan, lalu dengan kekuatan ajaibnya akan menghidupkan kembali si gendut. Kemudian terlihat dari luar seorang perempuan mengintainya dan film pun selesai. Apakah ada season selanjutnya? Pokoknya tetap tonton konten-konten di channel ini untuk menghibur hari kalian. Terima kasih yang sudah nonton, selalu bahagia, murah rezeki dan sehat selalu. Sekian dan matur nuwun.